Annyeonghaseyo yorobun, Onel. Hari ini kita belajar tentang eso, buto, dan kaji. Partikel eso adalah penanda keterangan tempat, dilekatkan pada keterangan tempat. Bisa diartikan untuk menekan suatu aktivitas dilakukan di tempat tersebut, dari dipakai untuk menyatakan asal diri, kota kelahiran, dan sebagainya. Dari dipakai untuk menyatakan titik berangkat. Contoh partikel eso di dalam kalimat. Yang pertama, dosoguan eso muosel heyo, melakukan apa di perpustakaan. Dosoguan itu perpustakaan, eso itu di yang melakukan apa gitu, suatu kegiatan. Yang ini ditanyain melakukan apa, muosel heyo. Jadi melakukan apa di perpustakaan. Yang kedua contohnya ada Myeongdong eso gugyong hanen jungieyo. Saya sedang melihat-lihat di Myeongdong. Jadi eso yang di sini artinya melakukan suatu kegiatan juga, sama kayak satu tadi. Myeongdong itu Myeongdong, eso itu di Gugyong Hanen itu dari Gugyong Hada, artinya melihat-lihat. Jungieyo itu dari Nanjungida, artinya sedang. Yang ketiga, DH-siga junggokeso wasem-nida. Yang ini dari menjelaskan maksudnya eso-nya itu berasal dari gitu. DH itu DH, si itu kayak pak atau bu atau panggilan sopan aja. Jungkook itu China, eso itu kan dari, wasem-nida dari kata oda. Itu datang artinya. Partikel buto untuk penanda keterangan waktu, menyatakan waktu mulainya suatu aktivitas, kegiatan, dan peristiwa. Diletakkannya setelah kata keterangan waktu, artinya sejak, mulai dari. Contoh pertama, 월요일 buto 일을 시작할 수 있어요. Bisakah kamu mulai bekerja pada hari Senin? Atau dari hari Senin, maksudnya gitu ya. Jadi ini butonya artinya dari. Ini 월요일 itu hari Senin. Sejak hal 수 있어요 artinya bisakah mulai gitu. Yang kedua ada 언제부터인지 그대를 좋아하는 걸 몰라요. Saya tidak tahu sejak kapan. Sejak ini kapan. Kode itu dia, dalam bahasa yang lebih puitis dan lebih romantis. 좋아하는 걸 몰라요. 좋아하다 itu artinya suka. 걸 몰라요 itu nengol, maksudnya nengol itu jadi dibikin jadi kata kerja 좋아하다nya. 몰라요 itu maksudnya kata benda. 몰라요 itu tidak tahu. Jadi artinya saya tidak tahu sejak kapan saya menyukai orang itu. 이제부터 헤어지자. mulai sekarang kita pisah aja. Partikel kaji untuk penanda keterangan waktu, menyatakan titik akhir dari suatu kegiatan atau peristiwa. Dilekatkan setelah kata keterangan waktu atau keterangan tempat, artinya sampai atau hingga. Partikel kaji. Yogi kaji mamuri hapsida. Kita selesaikan mamuri hada. Biapsida itu artinya ayo, ajakan. Yogi itu artinya sini, kaji itu sampai. Jibeso hesa kaji sibopun golim nida. Dari rumah sampai kantor, sibopun 15 menit, golim nida makan waktu. Jadi dari rumah sampai kantor makan waktu 15 menit. Yang ketiga contohnya 한국에서는 비가 오면 아침부터 밤까지 비가 멈추지 않대요. Katanya kalau di Korea jika hujan turun, hujannya tidak akan berhenti dari pagi sampai malam. Hanguk itu Korea, eso itu dari, dan itu adalah, biga bukan adalah partikel
partikel topik. B itu hujan, ga itu partikel subjek, O itu dari kata oda, nyon itu kalau. Jadi buto sejak pagi, bamkaji sampai malam, biga hujan, momcuji anteo. Katanya tidak berhenti. Jadi artinya katanya kalau di Korea jika hujan turun, hujannya tidak akan berhenti dari pagi sampai malam. Sekarang kita gabungin partikel eso dan kaji. Kan ada eso kaji dan buto kaji. Di sini terangin dulu ya eso kaji. Jadi eso kaji itu biasanya dari tempat. Biasanya itu buat tempat dari mana sampai mana gitu. Kalau buto kaji nanti dijelasin di berikutnya ya. Jibeso dari rumah, hakyo kaji sampai sekolah, olmana goleyo makan waktu berapa lama. Jadi artinya dari rumah sampai sekolah makan waktu berapa lama. Nah, contoh keduanya, yogieso jokape kaji otoke gayo. Bagaimana cara pergi dari sini sampai kafe itu? Yogieso dari sini, jokape kaji sampai kafe itu. Bagaimana cara pergi? 서울에서 제주도까지 여행하고 싶어요. Saya ingin pergi jalan-jalan dari Seoul sampai Jeju. 서울에서 dari Seoul, 제주도까지 sampai Pulau Jeju, ingin jalan-jalan. Nah, partikel buto dan kaji. Buto kaji ini biasanya untuk keterangan waktu ya. Jadi misalnya oje buto jigem kaji. Jadi sejak kemarin sampai sekarang moriga apayo. Kepala saya sakit. Jadi biasanya buat waktu, tapi bisa juga contohnya mori buto palket kaji apayo. Jadi dari kepala sampai kaki sakit gitu badannya. Contohnya begitu, bisa buat badan juga. Tapi biasanya selain buat badan, biasanya buat waktu. Jadi contoh lagi nih, 내일부터 다음 주까지 제 언니는 도쿄에 있을 거예요. 내일부터 mulai besok sampai minggu depan, kakak perempuan saya akan ada di Tokyo. Mulai besok sampai minggu depan, kakak saya akan berada di Tokyo. Contoh buto dan kaji yang ketiga, 저녁 7시부터 8시까지 저는 그림을 그려요. 저녁 itu malam, jadi jam 7 malam, sejak jam 7 malam sampai jam 8 malam saya menggambar maksudnya. Jam 7 sampai jam 8 malam saya menggambar. Oke. 감사합니다 여러분 sudah mendengarkan sampai sini. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa komen di bawah, dan next bahas apa lagi ya, komen juga ya. 다음 영상에 만나요. 안녕하세요.